Ya, kembali lagi bersama kami di Sudut Pandang Relawan. Teman-teman yang ada di Magelang, di Jawa Tengah, di Indonesia dan dimanapun berada, kita masih bersama dengan Pak Gianto di sini selaku salah satu relawan yang dulu mengawali membentuk struktur ya keorganisasian dari masyarakat relawan Indonesia. Pak Gi, yang di segmen pertama tadi kita bicara tentang sejarah ya, bagaimana bisa ada di sini. Kemudian ternyata MRI ini adalah organisasi kerelawanan yang nggak cuma ada di Indonesia, nggak cuma ada di Jawa Tengah, dan nggak cuma ada di Magelang. Nah, di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang apa aja sih sebenarnya kegiatan relawan di MRI ini, dan kemudian apa saja aktivitasnya gitu ya, apa aja program-programnya gitu. Kalau tadi Pak Gi sempat bilang kalau kita nggak cuma bicara kebencanaan, ya kita nggak cuma bilang tentang ya secara parsial begitu ya aktivitas kerelawanan, tapi tadi ada tentang konflik kemanusiaan, kemudian ada ya program-program berkelanjutan dan yang lainnya begitu. Mungkin Pagi bisa cerita dari awal dulu programnya ada apa saja sampai kemudian yang terbaru gitu Pagi. Oke, waktu awal-awal MRI itu berjalan ya, memang kalau direkam itu ada beberapa daerah yang mungkin satu hal yang lain berbeda lah. Kalau di Banjarnegara waktu itu kan pernah ada longsor ya, longsor besar di daerah Karangkobar ya. Oh iya betul. Nah itu ya actionnya di bencana itu. Terus kemudian di tempat saya sendiri di Semarang itu lebih banyak dalam pengelolaan pembinaan pemuda ya, lebih banyak pengelolaan pembinaan, jadi sektor pendidikan lah begitu. Karena banyak kampus juga ya di Semarang ya Pak. Betul. Ya? Dan kemudian ada juga yang ada di sektor-sektor kesehatan begitu. Nah itu ada beberapa relawan misalkan kayak di Unsud Purwokerto gitu, mahasiswa di sana gitu. Jadi masih belum terorganisir asal muasal MRI ini gitu. Setelah itu baru kemudian kita coba untuk rapikan di kebutuhan ya organisasi yang lebih luas. Misalkan kita relawan akhirnya ada sesuai dengan klaster kan. Klaster ini sesuai dengan kemunculan minat dari relawan itu sendiri. Oh gitu. Ya, jadi ada yang klaster kesehatan, ada klaster pendidikan, ada kemudian klaster kebencanaan, kemudian ada klaster social development, ya kan, dan sebagainya. Memang banyak yang berkembang saat sekarang ini, dan tentunya dari berbagai macam klaster ini akhirnya kan banyak aksi ya. Kita punya rumah singgah, kita punya bedah rumah, kita punya program wakaf sumur, kita punya program macam-macam yang dikolaborasikan dengan ACT ya, punya wakaf ternak, kemudian kalau di Magelang juga ada wakaf perikanan yang masih jalan sampai sekarang, ada kampung digital, kemudian kampung pemberdayaan ayam chopper, kemudian banyak sekali berkembang mulai pesat begitu ya. Oke. Jadi program itu sendiri sebenarnya lahir dari kemunculan karakter yang kita dorong di kemunculan organisasi kerelawan itu sendiri. Jadi mungkin jumlah klaster ya juga bisa sebanyak orang yang ada di anggota itu kan, karena saya dorong mereka untuk satu orang itu jangan menjadi skup yang dianggapnya kecil gitu loh, satu orang, tapi satu orang di MRI itu harus mampu mengorganisir 30 sampai 50 orang di luar MRI. Oh, menarik ya ini. Nah, itu makanya misalkan satu orang yang kita punya kemunculan dia di sektor perikanan. Nah, dia nanti punya 30 sampai 50 orang yang diberdayakan. Oke, menarik nih teman-teman ya. Ternyata program itu berdasarkan dengan klaster ya. Iya, klaster berdasarkan dengan passion dan minat dari relawan itu sendiri gitu. Bahkan tadi Pagi mengatakan bahwa program itu bisa berdasarkan klaster, yang klasternya bisa sejumlah relawan itu gitu. Iya, ya? Sejumlah relawan itu. Oke, berarti kreativitas relawan di sini sangat terakomodir gitu ya Pak Gi harapannya. Iya, kita memang bukan organisasi yang top down, artinya bukan hanya atas bawah gitu, tetapi ini organisasi yang mengumpulkan potensi semua orang yang masuk di sini gitu. Jadi mereka juga harus bertumbuh sebagaimana bakat
alami mereka sendiri gitu. Jadi tidak kemudian kita paksa untuk masuk ke klaster tertentu gitu. Jadi pilihan gitu. Meskipun memang mungkin ada klaster yang prioritas ya, misalkan itu berdasarkan karena kebutuhan organisasi begitu. Misalkan ada klaster filantropi sebagai penggerak keuangan program dan juga kas organisasi begitu. Kemudian ada bagian program yang kemudian mengatur semua potensi gerakannya begitu. Kemudian ada media humas yang untuk publikasi itu sesuatu yang pokok gitu. Tetapi yang secara khusus bahwa MRI ini kita dorong menjadi diri mereka sendiri. Jadi dia harus berkembang sedemikian rupa, mengubah keluarganya, merubah masyarakatnya, merubah bangsanya begitu. Iya. Menarik ya ini teman-teman, obrolan kita tambah siang tambah menarik, dan bahwa MRI ini menjadi satu organisasi yang bisa menjadi alternatif pilihan teman-teman yang pengen mengaktualisasikan bakatnya, minatnya, passionnya ke satu wadah yang positif banget. Dan tentunya teman-teman nggak cuman mengaktualisasikan bakatnya, tapi teman-teman juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini keren banget ya. Pagi bisa cerita nggak pengalaman pribadi Pagi nih gitu selama jadi relawan di sini, ada pengalaman yang paling menarik atau paling inspiring gitu, paling menginspirasi yang bisa teman-teman mungkin wah ini menarik nih buat gabung jadi relawan gitu. Kira-kira ada cerita apa nih Pagi? Iya, kalau yang menarik itu banyak ya, sampai susah saya mau memilih yang terbaik di iya, karena udah lama nih teman-teman Pagi ini banyak aktivitasnya nih, jadinya. Tapi yang paling penting bahwa saya itu sering mendapatkan hal yang istilahnya itu keajaiban begitu. Jadi menembus batas kemustahilan gitu. Menembus batas kemustahilan. Ini kayak ini ya teman-teman ya, kayak apa ya, pengalaman spiritual gitu kali ya. Ya misalkan gini, kita pengen sesuatu tapi belum terjadi. Dan itu menurut frekuensi menurut pandangan orang itu jangan berlebihan begitu. Jangan berpikir yang gede-gede lah gitu. Nah itu, jadi seringnya orang kan begitu, tapi saya tidak pernah menyerah dengan segala sesuatu yang ada tantangan di depan mata saya begitu. Misalkan saya mengimpikan ya kita perlu punya rumah singgah gitu. Yang waktu itu kita bahkan pengurusnya bongkar pasang yang ada di medis. Tapi ternyata itu bisa terwujud, ada rumah singgah begitu. Nah itu kan hal yang mustahil gitu, tapi bisa terwujud begitu. Misalkan kita berpikir kita harus punya pemberdayaan perikanan yang nanti membina puluhan orang gitu. Sepertinya orang kan berpikir kok iso gitu ya. Iso gitu, relawan orang nganggo duit lah begitu. Iya. Ternyata ya modal ngecap lah. Modal ngecap lah teman-teman partnership itu kan juga akhirnya terwujud juga kan pemberdayaan sampai sekarang kita masih bisa nikmati. Jadi banyak hal yang saya kira berawal dari hal yang sifatnya mimpi lah gitu. Dan orang kadang sering bilang, untuk apa ya bekerja susah-susah gitu. Padahal juga nggak dapat untuk diri sendiri kan begitu. Iya, betul. Wong saya ketika ada yang misalkan di Gurame terus jual beli mereka, apakah saya dapat? Nggak dapat begitu. Tapi bahwa saya ada kepuasan tersendiri ketika melihat orang yang tidak punya penghasilan akhirnya punya, yang anaknya tidak sekolah. Ya sekolah tetapi istilahnya biayanya kesulitan gitu, akhirnya bisa tercukupi dan seterusnya. Ini kan menjadi hal yang kepuasan tersendiri yang tidak bisa dinilai hanya dengan menggunakan materi. Menarik ya teman-teman ya. Dan kalau bicara tadi sedikit Pagi bilang ada kepuasan batin gitu ya ketika sudah memberikan manfaat kepada orang lain, ketika membantu orang lain, itu sebenarnya ekspresi bakat juga loh teman-teman ya. Jadi ada orang-orang yang memang sama Tuhan, sama Allah dikasih bakat, dia bisa merasakan kepuasan yang luar biasa dan energi yang sangat besar ketika dia berhasil membantu orang lain dan memberikan kemanfaatan pada orang lain. Nah tadi baru beberapa kisah nih dari rumah singgah, kemudian pemberdayaan perikanan gitu ya, dan banyak lagi program-program di MRI yang nanti ke depan kayaknya di podcast kita ini bakal kita kupas nih teman-teman ya. Nah, karena di segmen ini kita waktunya sudah habis Pagi, kita nanti sambung lagi di segmen berikutnya. Dan teman-teman semuanya tetap stay tune di podcast Sudut Pandang Relawan.